Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mengawali setiap kegiatan kami dengan berserah penuh di dalam pimpinan-Mu saja. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini, dan kami bisa lakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya ke-11. Bunyinya demikian. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan merupakan salah satu karakter manusia yang mudah untuk dikatakan, namun sulit untuk dilakukan. Semakin besar kesalahan yang dibuat oleh seseorang, semakin sulit dan semakin berat untuk mengampuninya. Keadaan ini terjadi di jemaat Korintus. Paulus menerima kabar bahwa ada jemaat yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, sehingga dia menerima hukuman dan disiplin gereja dari jemaat Korintus. Paulus memulai narasi ini dengan sebuah nasihat yang menyebutkan jika ada seseorang yang menyebabkan kesedihan. Artinya ada jemaat di Korintus yang melakukan pelanggaran dan membuat jemaat yang lain bersedih atas kelakuannya itu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang jemaat itu cukup berat, yaitu melakukan hubungan terlarang. Mungkin saja kejahatan yang dilakukannya itu berkaitan erat dengan apa yang disampaikan di dalam surat 1 Korintus, yaitu seseorang yang hidup tidak bermoral dengan istri ayahnya. Oleh sebab itu jemaat mengucilkan dia dan memberinya hukuman. Namun saudara, Paulus mengharapkan jemaat Korintus supaya tidak hanya memberikan hukuman, tetapi perlu mempraktikkan kasih Kristus agar mereka menerima dia serta mengampuninya. Paulus menyampaikan perlunya persatuan dan rekonsiliasi dalam tubuh Kristus untuk kepentingan kesejahteraan rohani individu dan komunitas. Untuk itu, kepada yang melakukan pelanggaran ini, jemaat harus menerima dia kembali dan menghiburnya. Itulah yang dikatakannya di ayatnya yang ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Kadang jemaat yang melakukan pelanggaran saat dikucilkan dan diberi hukuman, dia akan sedih dan semakin tertekan jiwanya. Apalagi jika tidak ada jemaat yang lain yang mau menerima dia atau membimbingnya setelah jatuh di dalam dosa. Dia akan merasa paling berdosa, seakan dia tidak berguna dalam komunitas gerejanya. Hingga akhirnya ia bisa saja secara perlahan meninggalkan gereja dan tidak lagi percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Paulus mengatakan supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Dia akan binasa ketika ia tidak lagi percaya kepada gereja dan kepada Kristus. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada sesama kita, sesama jemaat yang jatuh dalam dosa,
mungkin dia belum menerima hukuman atau sudah menerima teguran, maka kita tidak perlu menjauhinya atau cuek atau jijik terhadap dirinya. Namun kita rangkul dia dan menasihatinya serta mengarahkan dia pada firman Tuhan. Kita akan memberikan dia penghiburan bahwa Tuhan memberinya kesempatan untuk bertobat. Kita harus menerima dan mengampuninya seperti Kristus menerima hidup kita yang berdosa ini. Jangan sampai kemarahan kita terhadap pelanggaran orang itu membawa kita hidup dalam kebencian. Dan hal ini membuka kesempatan bagi iblis untuk memperdaya kita, hingga kita tidak lagi hidup sesuai dengan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, seperti kata Paulus dalam ayatnya yang ke-8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi dan menerima mereka yang telah melakukan pelanggaran. Kita benci dosanya, tetapi kita mengasihi orangnya. Kita harus mengampuni, sebab mengampuni berarti memberi dengan sukarela atau penuh kemurahan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Yang artinya pengampunan itu sebuah tindakan yang bisa dikatakan sedikit memaksa demi kesehatan komunitas itu. Jika rekonsiliasi terus terjadi dalam komunitas atau gereja Tuhan, maka perpecahan tidak mungkin terjadi. Yang ada adalah kesatuan tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati hidup kita untuk terus menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih, mengampuni siapapun termasuk jemaat yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.